I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baik. Kok kayaknya Bagas nggak semangat sih mengikuti pelajaran hari ini? Kenapa Bagas? Oh, kenapa kok kamu belum tidur? Lembur. Ya udah, nanti setelah pulang sekolah boleh istirahat. Jadi hari ini harus tetap ya mengikuti pelajaran dengan semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mungkin dari ketua kelas bisa dipimpin. Sebelum kita mulai pelajaran sosiologi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut budaya masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, terima kasih. Ibu akan mengecek dulu kehadiran pada hari ini. Siapa aja yang nggak masuk? Ulum kemana? Bolos. Oh iya, udah nanti akan ibu tanyakan kepada orang tuanya. Terus siapa lagi? Udah. Oke. Sebelumnya kemarin ketika minggu lalu kita belajar apa? Ada yang tahu? Kita belajar itu penyimpangan sosial itu. Penyimpangan sosial, yang benar penyimpangan sosial. Gejala sosial itu. Apa? Gejala sosial. Iya benar. Sebenarnya kalian udah paham gak sih mengenai materi gejala sosial itu? Gejala sosial itu perubahan atau interaksi bisa jadi ya di dalam Iya itu. Ya. Jadi emang kita belajar mengenai gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat di minggu lalu, ya kan? Nah, terus sebenarnya kalian tahu nggak sih kenapa sih kita tuh harus mempelajari gejala sosial tersebut? mengidentifikasi, Ya benar. mengelompokkan. Ya betul. Jadi kita tuh harus mengetahui agar kita tuh dapat mengidentifikasi apa aja sih sebenarnya gejala sosial, apa aja sih sebenarnya permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, kemudian kita melanjutkan materi yaitu penelitian sosial. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih penelitian sosial itu apa? Dijelasin Ibu. Menurut saya penelitian sosial itu bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran atau bisa jadi sebagai bentuk manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui sesuatu. Oke, benar sekali. Oke, sebelum kita jelaskan lebih lanjut dulu, Ibu akan menjelaskan dulu nih kompetisi dasar sama tujuannya kita nih. Mengapa sih kita tuh harus belajar mengenai penelitian sosial ini? Nah, kompetisi dasarnya itu ada di 3.4, yaitu memahami berbagai metode penelitian sosial yang sederhana untuk mengenali apa saja gejala sosial yang ada di masyarakat. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri, setelah memahami materi mengenai metode penelitian sosial, siswa diharapkan mampu menjelaskan rancangan penelitian sosial yang meliputi pengantar penelitian sosial, jenis-jenis penelitian sosial, metodologi, dan langkah-langkah penelitian sosial. Jadi di sini tujuannya kita tuh mempelajari penelitian sosial ini, kayak siswa itu, kalian itu diharapkan tuh mampu kayak tahu pengantar penelitian sosial itu seperti apa. Nah, jadi pembelajaran penelitian sosial itu sangat penting ya. Jadi penelitian sosial itu kenapa sih harus kita pelajari? Ada yang tahu?
Tidak tahu Ibu. Oke, kan Ibu jelaskan sebenarnya kenapa sih kita tuh harus melakukan penelitian sosial. Kita tuh melakukan penelitian sosial itu bertujuan untuk mengetahui apa saja sih masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kayak gejala-gejala sosial apa aja sih yang ada di masyarakat secara terperinci. Karena biasanya kalau misalnya ada suatu masalah di masyarakat, kita hanya mengetahui sekilasnya saja. Kita tidak mengetahui bagaimana dampak-dampaknya atau segala macam, kita nggak mengetahui kan itu. Nah, dengan adanya penelitian sosial ini, itu kita jadi mengetahui apa saja sih sebenarnya yang benar-benar yang terjadi di masyarakat. Kita lanjut ya. Nah, tadi nih yang udah dijawab sama Mbak Nur Hayati, penelitian sosial. Apa Mbak boleh diulang? Jadi penelitian sosial itu penelitian untuk mengetahui gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Kita bahas dulu dari dasarnya. Penelitian, sebenarnya penelitian ini dari kalau dalam bahasa Inggris itu namanya research. Ya, jadi re itu adalah kembali, to search itu adalah mencari. Jadi, riset atau penelitian ini mencari kembali suatu pengetahuan. Nah, dikaitkan dengan penelitian sosial. Nah, penelitian sosial ini merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan sejumlah data yang dilakukan secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis tentang kemasyarakatan. Di sini ada yang mau bertanya? Apakah udah paham? Oke, berarti udah paham ya kalau penelitian sosial itu tujuannya untuk menganalisis, mengetahui, pokoknya kita tuh menyajikanlah sebuah tulisan mengenai suatu masalah yang ada di masyarakat. Nah, ketika kita meneliti, ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Antara lain, yang pertama, bersikap objektif. Sebenarnya ada yang tahu nggak? Apa sih bersikap objektif itu apa? Mungkin dari Mbak Nur Hayati? Apa ya Bu? Belum tahu Ibu. Kalau dari Mas Dara? Jadi bersikap objektif itu kayak kita tuh kalau ingin meneliti, kita tuh benar-benar harus antara apa yang kita teliti sama yang enggak, kita harus kita pisahkan. Jadi benar-benar kita harus objektif. Jadi kayak misalnya Mas Bagas meneliti sebuah permasalahan yang ada di masyarakat, ya kan? Nah, otomatis Mas Bagas ini ya udah objeknya tuh di mana? Ya udah di situ aja, jangan dicampur aduk kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita dicampur aduk tuh jadinya pusing, jadi nggak objektif. Jadi kalau misalnya peneliti itu harus objektif. Kita masuk ke langkah-langkah penelitian sosial. Sebelumnya udah pernah nggak sih kalian tuh atau diajakin dari mata pelajaran lain untuk melakukan penelitian? Berarti baru sosiologi ini ya? Oke, yang pertama menentukan topik penelitian. Kan kemarin kalian udah belajar nih mengenai gejala sosial. Coba Ibu mau kalian membuat satu topik deh, atau kalian mencari kayak mengidentifikasi apa sih sebenarnya masalah yang lagi terjadi di lingkungan kalian. Ibu kasih waktu selama 2 menit ya. Udah? Udah? Oke, terus yang kalau Mas Darel? Aku pengen meneliti ini Bu, kemiskinan akibat dari kebanjiran yang ada di Gunung Muria Ibu. Nah, itu gimana? Itu apa Ibu? Entah kenapa itu ada air hujan terus di daerah Kudus, terus itu menggenangi rumah-rumah warga yang ada di Gunung Muria Ibu.
juga mengganggu pertanian warga di sana, karena kan Bu, di sana kan banyak yang bertani kan Bu, akibat kebanjiran malah pertaniannya ada yang rusak, terus juga ada rumah-rumah yang memasukkan air, ada harta bendanya hanyut Ibu. Nah, aku tertarik untuk meneliti itu. Nah, oke, benar, bagus tuh. Jadi emang ya, kadang itu permasalahan sosial yang ada di masyarakat itu bisa disebabkan oleh bencana alam. Kayak tadi di tempatnya Mas Darel ya, itu tuh di sana hujan lagi deras, curah hujannya tuh lagi tinggi. Jadi di sana itu rumah-rumahnya pada tergenang oleh air karena mungkin tidak ada tempat kayak bendungan gitu, jadi menggenang airnya mengenai pemukiman warga. Nah, kebetulan para warga di sana itu mencari nafkah melalui pertanian. Nah, sedangkan lahannya mereka itu tenggelam, jadi otomatis mereka tidak bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, makanya itu terjadi kemiskinan. Oke, bagus Mas Darel. Nanti boleh itu lebih lanjut lagi ditelitinya. Oke, setelah yang kita pelajari tadi, udah banyak nih materi Ibu yang udah jelaskan. Sekarang Ibu mau nanya nih, tadi kan udah Ibu suruh untuk memperhatikan gambar-gambar apa saja yang udah Ibu sajikan. Nah, yang ini ada kuisnya nih. Gambar di bawah ini merupakan metode pengumpulan data apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, apa Mbak? Angket, oke, bener. Jadi ini adalah ilustrasi ya untuk teknik pengumpulan data melalui angket. Karena ini sudah selesai ya semuanya, Ibu ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini, ya kan? Mungkin dari kalian dulu, dari Mas Darel, apa aja nih pembelajaran hari ini? Mengenai pelajaran hari ini itu mengenai apa itu sih penelitian sosial, siapa penelitian sosial itu kayak semacam kita mengadakan atau mengevaluasi data yang telah kita dapatkan yang sedang tren di masyarakat itu, dan kita meneliti di sana. Oke, baik, benar ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari penelitian sosial, yaitu penelitian ini adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan data, kemudian kita mengelola, kemudian dianalisis untuk dijadikan suatu tulisan ilmiah. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya dong, gimana nih pembelajaran hari ini? Apakah bisa dimengerti, apa sulit dimengerti, atau bagaimana? Oke, kalau misalnya dari Mbak Nur Hayati. Jadi penelitian ini kan untuk memakai struktur pembuatan penulisan penelitian, sehingga kita lebih mudah untuk menyusunnya. Oke, berarti dalam kegiatan pembelajaran hari ini sudah bisa kalian tangkap sedikit lah ya mengenai materi apa saja yang sudah Ibu jelaskan. Berarti dengan adanya tujuan pembelajaran tadi, berarti udah benar ya dengan apa yang kita pelajari dengan hari ini sudah pas. Berarti kalian juga sudah memahami apa saja, bagaimana penelitian sosial, kemudian langkah-langkahnya, kemudian metodenya seperti apa aja. Oke, sekian pembelajaran dari hari ini. Mungkin sebelum Ibu tutup, Ibu ada tugas nih buat kalian. Nah, tadi kan kalian udah pada nyebutin nih tema-temanya tuh apa aja, dari Mas Bagas, Mbak Hayati, sama Mas Darel sudah menentukan apa sih yang pengen kalian teliti. Nah, itu boleh nanti kalian tulis dulu. Tadi kan kalian udah bilang kan kalau misalnya dalam langkah-langkah itu setelah kita menentukan tema, kita juga ada kayak studi pendahuluan. Mungkin dari situ kalian bisa mencari referensi dulu, kayak baca-baca dulu. Nanti minggu depan Ibu tanyakan lagi mengenai referensi yang udah kalian baca. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Silahkan Mas Darel. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran sosiologi pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa diserahkan. Sudah tidak ada cukupnya. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.